15 Mei. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul harus didandani. Sekarang ini anak-anak muda berusaha untuk dapat memperoleh pendidikan sebaik-baiknya. Mereka berusaha untuk dapat kuliah di perguruan tinggi favorit. Kalau bisa, yang terbaik di dunia. Dan tentu saja, biasanya perguruan tinggi yang berkualitas baik juga menuntut biaya yang besar. Dan orang-orang yang bisa kuliah di sana akan bangga kalau bisa menjadi mahasiswa dan alma maternya. Kalau di film silat, ada orang-orang yang bangga menjadi murid dari orang sakti yang tersohor, guru yang hebat. Walau berapapun harga yang harus dibayar dan syarat yang harus dipenuhi, karena semua itu merupakan nilai hidup mereka. Hidup ini adalah kesempatan untuk meraih nilai-nilai kekekalan. Dan nilai kekekalan yang ada pada kita, yang ada di dalam manusia batiniah kita. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang keempat berbunyi, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Percayalah bahwa ini adalah kebenaran, yaitu manusia batiniah kita inilah harta abadi, harta termahal dalam hidup ini. Manusia batiniah kita harus diolah Bapak Ibu, harus didewasakannya, dan banyak guru yang menawarkan diri untuk itu. Yang karenanya lahir banyak agama, banyak filsafat. Mereka mencoba menawarkan bagaimana membuat manusia menjadi baik, menjadi santun, beradab, memiliki rohani, kesalehan, kesucian, atau apapun namanya, dengan versi mereka masing-masing. Kita memiliki seorang guru yang ditawarkan Alkitab, yaitu Tuhan Yesus. Guru yang sebenarnya juga adalah arsitek jiwa. Dia bisa menuntun kita bagaimana membangun manusia batiniah yang benar, yang baik menurut dia, ya, yaitu manusia batiniah yang berstandar anak Allah. Yakobus 4 ayat 5 mengatakan bahwa rohnya ditempatkan dalam diri kita. Ada filsafat yang mengatakan bahwa manusia adalah percikan Allah. Dan hal itu ditentang habis oleh para teolog Kristen. Tapi hari ini kita belajar kebenaran firman. Kita bisa menangkap kebenaran dan pernyataan itu karena roh manusia itu berasal dari Allah. Entah namanya percikan atau apa. Sebab ketika manusia diciptakan, Allah yang menghembuskan nafasnya, yang oleh karenanya di dalam Yakobus 4 ayat 5, firman Tuhan berkata, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Mengapa diingini dengan cemburu? Karena Allah punya hak. Bicara soal keberhakan Allah, Dia berhak atas roh manusia yang berasal dari Dia. Oleh hembusannya yang ditaruh di dalam setiap individu, Allah menghendaki roh itu kembali kepadanya. Oleh sebab itu, roh atau nesyamah yang di dalamnya ada nurani,
ada manusia batiniah, itu harus didandani dengan standar anak Allah. Dan hanya di dalam kekristenanlah ada relasi antara Allah dan umat. Sebagai Bapa dan anak, Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa di surga, yang bisa menuntun kita untuk memiliki manusia batiniah yang benar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku, bukan muridmu. Beri kesempatan, buka peluang, ciptakanlah kondisi di mana aku bisa mengajar mereka dan mereka menjadi muridku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata, "Segala kuasa di surga dan di bumi dalam tanganku," artinya Dia memiliki otoritas untuk mengontrol dan mengendalikan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan kemenangannya dari maut, yaitu setelah Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya memiliki kuasa di surga, yang oleh karenanya iblis tidak mendapatkan tempat. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10-11. Namun Tuhan Yesus juga memegang kendali dunia ini, sehingga sekarang permainan ada atau berada di tangan Tuhan. Sebab Dia yang mengendalikan. Dia sudah menang. Kuasa di situ bukanlah kuasa untuk bertindak secara fisik, melainkan kuasa untuk mengubah. Jadi dunia ini diubah oleh Tuhan Yesus. Yang diubah bukan fisiknya untuk menjadi lebih baik, melainkan manusianya untuk disempurnakan. Kalau fisiknya dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan kemenangannya di kayu salib, justru dunia dibawa kepada keadaan yang tidak nyaman. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang melegalisir berbagai pergolakan dengan adanya krisis ekonomi, peperangan, dan bencana. Tuhan yang mengadakan sebagaimana Dia katakan, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan membuat bencana-bencana," atau mengizinkan bencana-bencana ini terjadi. Sebab semua ini harus terjadi sebelum zaman baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, situasi dunia yang akan semakin buruk menjadi sarana Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendiami kerajaan Bapa di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan memuridkan orang-orang supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Dialah anak tunggal Bapa. Dia tahu bagaimana selera Bapa, dan Bapa juga menyatakan bahwa Dia adalah anak yang Bapa kasihi, anak yang berkenan, anak yang menyenangkan. Dia bisa mengubah kita Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang berkenan seperti dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.